Brigjen Romo Samuel untuk memberikan kata-kata juga, pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada kami. Dan untuk motivasi kami juga Romo sebagai masyarakat Haris. Ya, iya, ada yang nggak bisa. Nah, silakan Romo Brigjen. Apa lagi ya? Saya pikir begini, kalau paroki Fluid udah berapa tahun usianya? 47 ya, sama kayak Pulau Mas tadi, dari pagi mereka ulang tahun. Saya merasa seperti ini bahwa yang penting arah dasar Puspanon Jakarta yang kedua ini tahun 2022-2026 itu yang diutamakan adalah pembangunan jemaatnya. Romo Leo sudah merintis itu semua ya. Nanti Romo Sis yang akan meneruskan bersama Dewan Pemilihan. Yang paling penting itu gereja kalau nggak membangun jemaatnya atau human capital itu nggak ada artinya. Menurut saya mau semarak apapun, mau rame-rame apapun, mau kegiatannya banyak percuma. Bagi saya ya, saya mau tegas seperti itu. Kalau nggak tegas nanti nggak jelas. Kalau boleh ini boleh itu nggak. Menurut saya itu. Mengapa? Karena anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Persoalan itu. Karena anak kita banyak tantangan di masa mendatang. Kalau Anda dan saya sudah meninggal suatu saatnya, cepatnya kita dalam usia seperti ini. Tapi anak kita harus disiapkan dengan sangat baik. Jangan main-main dengan itu. Menurut saya ya, jadi di Jerman itu ada resesi. Ya karena perilaku umat masyarakat di sana sudah tidak konsumtif lagi. Artinya tidak membeli barang-barang atau yang tidak perlu. Itu sangat mempengaruhi. Dan global sudah seperti itu. Indonesia mau bagaimana? Ya kita harus hati-hati. Artinya anak-anak kita atau cucu-cucu Anda mungkin sudah ada yang lansia itu banyak mengalami tantangan seperti ini. Kita nggak main-main di dalam hal ini pembangunan jemaat. Dan gereja Katolik itu sangat lemah dalam hal itu menurut saya. Saya ngomong keras gitu, jadi kita seolah-olah rame gitu, kegiatannya poco-poco, maju mundur, nggak ada yang boleh nggak patah-patah, tapi memang patah tulangnya dan sebagainya. Gitu. Bagi saya itu, Bapak Ibu harus konsentrasi seperti itu. Semuanya GKP itu untuk training of trainers seperti in-house training. Ketua lingkungan harus hebat seperti romonya atau apa-apa kayak gitulah, pokoknya semua lebih seperti itu. Orang tua harus bijaksana seperti Romo Leo dan bisa kayak gitu memberikan ujaran yang sangat luar biasa. Kalau nggak para pastor dan DPH atau kita semua nggak berhasil. Ukurannya KPI-nya itu, kalau ukurnya itu. Anda kerja ya pasti tahu ya di perusahaan dan sebagainya. Bagi saya itu, saya sedang memikirkan bagaimana itu pemberdayaan di seluruh Indonesia, terutama gereja Katolik. Gereja yang harus satu, kudus, Katolik, apostolik harus terjadi. Jangan biarkan itu tidak terjadi, karena kita harus bersatu padu. Saya pikir kalau gereja Katolik bersatu padu itu pasti hebat dan luar biasa. Ya oleh karena itu bukan masalah ini gereja Fluid santai aja, yang lain kan stunting ada di mana-mana, wow kita diam saja, tidak bisa begitu. Itu membunuh gereja Katolik maksudnya. Kalau ada stunting di mana-mana, orang Katolik banyak stunting. Saudara kita nggak stunting ya udah nggak ada punya masa depan. Jelas ya maksud saya 0 sampai 5 tuh harus diberikan asupan yang sangat bergizi dan sehingga mereka berkembang dengan penuh otaknya atau perkembangan otaknya seperti itu. Dia macam-macam hal lah. Gereja KJ mengharapkan ada stunting dan human trafficking, ada orang miskin, ada orang di sekolah, nggak bisa apa tuh, pokoknya awas nggak boleh terjadi di Puspanon Jakarta menurut saya. Orang kita malu, saya malu sebagai pastor, sebagai pemikiran, bahkan ini malu ya. Kita KJ banyak membantu Puspanon yang lain, tapi umat sendiri seperti itu kan malu. Dan kata di Fluid nggak ada stunting loh. So, kalau saya ngecek, awas saya pernah datang ke suatu paroki, anak itu berjumpa dengan saya gendong, anak itu sangat lembek ya. Saya beritahu pada dewan parokinya supaya diurus. Mereka hidupnya berkelompok. Ya, yang stunting dan kita gampang untuk dibenahi atau diberdayakan supaya mereka bagus. Anda orang-orang hebat kok, dan menurut saya upahnya bisa di surga ya.
Jangan takut keluarin uang karena membuat Anda miskin kalau uang segitu aja. Ya, Anda harus perhatikan, peduli, semakin peduli semakin bagus, karena itu wujud kasih Tuhan. Saya bisa katakan tadi ya, bahwa saya untuk khotbah tadi, Yesus kita, Yesus macam apa? Siapa Yesus kita? Yesus kita adalah Tuhan yang selalu ada untuk Anda, selalu untuk ada juga urus stunting dan urus diabetes sepanjang itu. Berarti melalui siapa? Yang melalui kita. Ya, Tuhan menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih dan sebagainya. Semoga disadari seperti itu dan Anda jangan membuat batasan-batasan atau aturan-aturan yang membuat Anda itu terbelenggu, tidak bisa merdeka menjadi orang anak Allah yang merdeka itu. Ya kalau bisa Anda rubuhkan. Saya juga mau seperti itu. Ya supaya di Semarang Jakarta benar-benar orang yang merdeka, tidak terlalu pikirin apa ya, ini boleh, ini nggak, menurut saya belegedes lah. Belegedes nanti nggak usah dipolitikan. Yang penting orang itu tolong, aturan PSE begini, ya udah lah, nggak usah. Yang penting dia voiceless, artinya orang miskin yang tidak bersuara itu cari. Kalau yang bersuara ya kemungkinan bisa, iya bisa nggak ada, seorang cek dulu. Ya, semoga itu pesan saya. Itu ya harapan juga di Jakarta Utara tuh lebih makmur daripada yang Tangerang Bekasi. Amin. Ya, yang lain harus makmur ya Bapak, sebagai makmur kepada mereka seperti itu. Semoga itu yang terjadi dan saya berharap itu tanda artinya gini. Kalau KJ kan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Kalau kita bilang semakin mengasihi itu berarti iman spiritualnya itu hebat. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia serupa dengan Yesus seperti itu. Kalau dia nggak mengasihi berarti buat apa kita ke gereja juga? Buat apa saya kami khotbah? Buat apa kita juga nyanyi-nyanyi bagus-bagus kita? Buat apa ada acara ini juga? Ya kalau tidak seperti itu, semakin mengasihi, semakin peduli kita peduli pada sama kita. Ya buatlah anak Anda menjadi orang yang sangat hebat, yang membuat artinya begini. Dia bisa bertanggung jawab kepada semakin banyak orang. Kalau yang tanggung jawab untuk keluarganya itu kecil, didiknya gampang. Bagaimana menjadi dia orang banyak tergantung, bukan tergantung, artinya dia mengayomi banyak orang itu cuma semua saya semakin hebat. Menjadi pejabat, menjadi apapun, menjadi orang kaya, menjadi itu harus seperti itu dan mengayomi semakin banyak orang. Bagi saya itu yang mau saya sampaikan. Semoga Angkatan Kandar, anak-anak muda kita beri kesempatan, kita didik, kita bina supaya melampaui Anda. Kalau enggak, lupakan. Ya, dalam segala hal melampaui kita yang sudah tua-tua ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bikjen, Bapak Bikjen kita. Terima kasih atas pencerahannya menjadi kayak kita bersama di paruh kita ini, Bu Maria. Pesannya dalam sekali ya. Kalau dijalankan sangat indah sekali pasti. Tapi pasti Pak. Oh iya. Kita percaya. Percaya. Dewan Kepada Pemeliharaan kita dan nanti Dewan Pemeliharaan semuanya pasti akan kerjasama untuk mensukseskan Argas. Oke? Oke, setuju ya? Oh dia. Oke. Pak, nggak kedengeran suaranya. Janji ya. Janji ya. Oke, baik. Baik. Tanpa menunggu lama, pasti sudah dipanggil sama. Oke, kita akan doa makannya, Bapak Ibu ya. Saya akan coba bantu doa ya dalam nama Bapak.